Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya Muhammad Tuki akan menerangkan artikel yang telah saya buat dengan judul Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam Kitab Ta'lim Ta'lim di Era Society 5.0. Lalu apa sajakah yang akan kita bahas pada pertemuan ini? Ada latar belakang, kemudian masuk ke pembahasan. Di situ ada pengertian pendidikan karakter, ada nilai-nilai pendidikan karakter dalam kitab Ta'lim Ta'lim, dan yang paling penting, bagaimana cara mengimplementasikannya. Langsung saja teman-teman. Pertama kita bahas latar belakang terlebih dahulu. Seharusnya atau kondisi idealnya, seorang siswa itu takdim dengan gurunya. Walaupun gurunya mungkin secara ekonomi atau secara strata sosial lebih rendah daripada dia. Namun guru ini tetap orang yang harus dihormati oleh siswa. Bahkan kalau kita lihat, Ali bin Abi Thalib dalam kitab Ta'lim Ta'lim pernah mengungkapkan bahwasanya dia rela menjadi seorang budak dari guru atau orang yang mengajarinya satu kata saja atau satu huruf saja. Ini menunjukkan bahwasanya guru benar-benar harus dihormati. Guru harus benar-benar ditakdimi. Namun teman-teman, pada faktanya ditemukan beberapa kasus yang dimana guru ini malah direndahkan. Contoh, di Serambi News disebutkan ini. Ada anak SD, dia menendang pintu, memaki-maki gurunya dengan kata-kata yang kotor, teman. Hanya karena guru itu menegurnya. Padahal yang namanya guru memang sewajarnya menegur anak itu. Karena dia salah agar kemudian bisa memperbaiki dirinya. Namun faktanya dia malah marah, memaki-maki gurunya. Ada juga yang lebih parah teman-teman di Lamongan ini. Seorang guru dibacok oleh muridnya gara-gara ditegur tidak menggunakan sepatu. Lagi-lagi teman-teman, ini kondisi yang sangat miris. Padahal kita tahu sendiri, para anak-anak ini, para pemuda ini merupakan generasi penerus bangsa yang kemudian nanti masa depan Indonesia ada berada di tangan mereka. Asyokani mengungkapkan bahwasanya kemajuan atau berjayanya sebuah bangsa itu bisa dilihat dari karakternya atau akhlaknya. Ketika bangsa itu tidak memiliki karakter, ketika bangsa itu tidak memiliki akhlak, maka akan sirna bangsa itu. Ini menurut Ashokani. Oleh karena itu, teman-teman, kita perlu menanamkan pendidikan karakter. Dalam pendidikan karakter ini, anak ditekankan bagaimana cara berperilaku yang benar, baik secara agama maupun secara norma-norma yang ada di masyarakat, teman-teman. Dan salah satu rujukan dari pendidikan karakter yaitu kitab Ta'limu Ta'lim yang merupakan kitab yang dikarang oleh Syekh Zarnuji. Langsung saja, teman-teman, karena kita fokus membahas tentang pendidikan karakter, kita perlu tahu terlebih dahulu apa sih pendidikan karakter itu. Nah, apa itu pendidikan karakter, teman-teman? Yang pertama, pendidikan terlebih dahulu. Ini, menurut John Dewey, pendidikan adalah sebuah aktivitas yang menghasilkan sebuah pengalaman. Jadi teman-teman, kalau kita lihat seseorang yang belajar, maka dia akan mendapatkan pengalaman. Yang kemudian pengalaman ini akan dijadikannya sebuah patokan bahwasanya nanti kalau kita menemui hal ini juga, maka kita harus mencoba untuk berubah agar tidak salah di waktu yang sama sebelumnya. Ini adalah pengalaman. Contoh lain, ketika kita belajar untuk menjadi seorang pendidik, maka kita akan mendapatkan pengalaman pendidikan. Dari situ, ketika kita menjadi seorang guru, maka kita memiliki sebuah pengalaman. Kita tahu bagaimana cara mengajar. Kita tahu bagaimana mengkondisikan kelas dan sebagainya. Kemudian, yang kedua, Levengood. Dia mengungkapkan bahwasanya pendidikan usaha dalam rangka memberi bimbingan pada manusia menuju ke arah kedewasaan. Kalau berdasarkan hal ini, teman-teman, bisa kita lihat bahwasanya orang yang belajar itu benar-benar sungguh-sungguh ada usaha, ada upaya di situ. Bukan hanya semisal kita berangkat ke kuliahan, duduk, setelah itu
pulang nggak mendapatkan apa-apa. Nggak ada usaha yang serius untuk mendengarkan penjelasan guru, untuk melakukan apa yang guru perintahkan, semisal menggunakan beberapa hal yang guru sampaikan, kemudian mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Ini ada upaya keras untuk mencapai sesuatu. Kemudian teman-teman, menuju ke arah kedewasaan. Jadi, kalau orang yang berpendidikan, cara pandangnya dewasa. Ketika ada sebuah masalah mendatangi dirinya, maka dia akan melakukan sesuatu yang hal tersebut bisa menyelesaikan masalah tersebut. Orang yang berpendidikan, maka dia akan tahu bagaimana mencari solusi yang benar. Tidak merepotkan orang lain, tidak merepotkan keluarga, tapi dia berusaha untuk menyelesaikan masa tersebut dengan kemampuannya. Kemudian ini, Dira Yarka. Menurut beliau, pendidikan merupakan usaha yang dilaksanakan guna pemberian pemahaman tentang prinsip humanisme. Sekali lagi teman-teman, bahwasanya pendidikan ini atau proses belajar itu ada usaha, upaya serius. Gak main-main teman-teman. Baru kita mendapatkan hasilnya. Agar apa? Mendapatkan pemahaman humanisme. Jadi teman-teman, humanisme ini memanusiakan manusia. Orang yang memiliki pendidikan tinggi, maka dia akan mendapatkan semua pemahaman bahwasanya kita itu perlu menghormati orang lain. Kita perlu memanusiakan manusia. Oleh karena itu, orang yang semakin tinggi pemahamannya, semakin besar pula, semakin tinggi pula rasa toleransinya. Seperti yang Gus Dur sampaikan itu. Kemudian teman-teman, setelah kita mengetahui pengertian pendidikan, kita lanjut. Apa sih pengertian pendidikan karakter itu? Ini, yang pertama, dari Ramli. Beliau berpendapat bahwa pendidikan karakter, pendidikan yang berpusat pada makna terhadap akhlak tertentu dengan harapan bisa menjadi perilaku yang melekat pada diri manusia. Jadi teman-teman, pendidikan karakter ini berdasarkan penjabar ini bisa diartikan sebagai sebuah kegiatan untuk membiasakan melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berakhlak, baik sesuai akhlak yang Islami atau mungkin sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat teman-teman. Sehingga karena dibiasakan, maka hal-hal baik tersebut akan melekat pada diri manusia itu sendiri. Kemudian ini yang kedua, menurut Suryanto, pendidikan karakter merupakan pendidikan untuk menunjukkan ciri khas tersendiri dari seorang manusia. Jadi teman-teman, manusia yang berkarakter, yaitu manusia yang jelas bagaimana sifatnya. Dan tentu yang diharapkan sifat-sifat yang baik ketika dia bertemu dengan masyarakat. Misal, ketika dia bermasyarakat, dia itu sopan, dia itu ramah kepada yang lainnya. Ketika dia mengkritik pemerintah, dia menggunakan etika. Walaupun banyak pandangan-pandangan bahwasanya kita mengkritik pemerintah, kita bebas melaksanakannya tanpa melihat sopan santun dan sebagainya. Namun dalam prinsip-prinsip pendidikan karakter, maka kita perlu adanya sebuah etika juga dalam mengkritik. Oke, kemudian selanjutnya, apa saja sih teman-teman nilai-nilai pendidikan karakter dalam kitab Ta'limu Ta'lim itu? Nih, ada dua referensi teman-teman. Ada banyak sekali kalau kita lihat pendidikan karakter yang ada dalam kitab Ta'limu Ta'lim. Dalam jurnal berjudul Kandungan Kitab Ta'limu Ta'lim dan relevansinya dengan pendidikan kontemporer. Di situ sebutkan ada religius, cinta tanah air, kedisiplinan, komunikatif, toleransi kepada manusia lain, cinta damai, jujur, bertanggung jawab, demokratis, memilih rasa kepedulian sosial, mempunyai rasa ingin tahu, kreatif, rajin belajar, kerja keras, tak bergantung pada orang lain, dan nasionalisme. Kemudian dalam jurnal berjudul Konsep Pendidikan Karakter, Perspektif Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji dalam kitab Ta'lim Talim dan relevansinya terhadap pendidikan Islam saat ini. Bertaubat, sabar, hidup dengan zuhud, pasrah dengan Allah, sifat tawadu dan warah. Jadi kalau kita lihat teman-teman, inti dari nilai-nilai pendidikan karakter dalam kitab Ta'lim Talim itu bagaimana mengajarkan seorang siswa agar dia itu baik dalam belajar. Baik-baik itu berupa dia semangat ketika belajar.
Ketika dia memiliki ilmu, dia tawadhu dan wara dan sebagainya. Kemudian dalam proses belajar, dia juga takdim. Dia itu juga patuh kepada gurunya. Jadi guru itu pahlawan tanpa jasa. Mungkin sekarang itu kita berpikiran guru juga kita bayar kok. Jadi kita bebas saja mau ngapain dia. Nggak seperti itu, teman-teman. Yang namanya keberkahan dari ilmu, yang ilmu ini diharapkan bisa manfaat selanjutnya, maka seorang siswa harus benar-benar menghormati gurunya, harus takdim dengan gurunya. Ini masuk ke pembahasan utama, teman-teman. Bagaimana cara mengimplementasikannya. Kita berfokus kepada guru dan bagaimana sekolah memberikan fasilitas bagi anak-anak tadi agar bisa menerapkan nilai-nilai karakter dalam kitab Ta'lim Ta'lim. Yang pertama, guru memberikan pengetahuan tentang nilai-nilai yang dimaksud dengan maksimal. Jadi teman-teman, beberapa nilai tadi yang banyak itu, guru itu di kelas memberitahukannya, mengajarkannya. Contoh, nilai kedisiplinan. Maka bagaimana? Di samping tahu disampaikan bahwa saya murid harus disiplin, harus datang tepat waktu. Guru juga kemudian memberikan sebuah upaya-upaya nyata. Contoh kemudian ada guru yang menghukum anak yang terlambat atau memberi sanksi lain yang sanksi tersebut itu bisa mendidik. Jadi di zaman ini teman-teman, di mana generasi itu generasi stroberi disebut seperti itu. Mereka itu mudah terlena, mudah terkena eh, gangguan mental. Oleh karena itu, guru itu nggak bisa seperti dulu menegur atau menghukum, memberi sanksi dengan sepenuh-penuhnya, dengan berat. Tapi kita harus melihat bagaimana sanksi tersebut bisa memberikan efek baik kepada siswa tersebut. Contoh nih, guru, ketika ada siswa yang terlambat, maka siswa tersebut disuruh maju, kemudian disuruh memimpin doa, atau disuruh menjabarkan sesuatu. Ini sanksi untuk kedisiplinan dan mendidik, memberikan manfaat bagi anak tersebut. Kemudian, guru menjadi role model. Di samping guru memberikan teori, memberikan beberapa macam pemaparan terkait bagaimana sih nilai-nilai pendidikan karakter yang perlu ditanamkan kepada peserta didik, guru juga harus menjadi role model. Guru mengatakan disiplin, siswa harus datang jam segini. Maka guru juga harus datang seperti itu. Harus datang awal juga, nggak boleh terlambat juga. Karena prinsip guru itu digugulan, ditiru. Jadi nanti gambaran peserta didik seperti apa, itu tergantung gurunya juga. Kalau gurunya mencontohkan yang baik, maka peserta didik itu akan mengikuti gurunya juga. Apalagi kalau kita lihat anak-anak yang masih kecil, maka mereka ini termasuk orang yang mengkloning atau benar-benar meniru gerak-gerik dari orang-orang yang memberikan informasi kepadanya. Salah satunya guru, teman-teman. Kemudian yang terakhir, cara mengimplementasinya dengan cara membuat sebuah ekstrakurikuler, yang dimana ekstrakurikuler tersebut tentu diberikan sebuah kegiatan-kegiatan yang di dalamnya mengandung beberapa nilai-nilai pendidikan karakter dalam taklim ta'lim. Mungkin seperti itu, teman-teman. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kesimpulan dari hal ini, teman-teman, pendidikan karakter yaitu sebuah kegiatan mendidik tabiat atau karakter manusia. Kemudian dalam implementasinya terdapat beberapa hal yang harus dilakukan di dalamnya. Salah satunya memasukkan nilai-nilai terkait ke kegiatan, kemudian memberikan pemahaman, kemudian guru ini menjadi role model bagi anak didiknya. Salah satu bentuk konkret usaha implementasi nilai-nilai pendidikan karakter dalam taklim itu tadi sudah disebutkan bahwasanya guru memberikan pemahaman, kemudian guru menjadi role model, dan sekolah memfasilitasi anak-anak dengan memberikan atau membentuk ekstrakurikuler yang sesuai, yang di dalamnya mengandung nilai-nilai pendidikan karakter dalam kitab Ta'lim Ta'lim. Terakhir, kita perlu lakukan hal-hal ini dengan upaya-upaya yang serius, dengan harapan nilai-nilai pendidikan karakter dalam Ta'lim Ta'lim ini benar-benar bisa melekat pada diri peserta didik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.